Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang kerja keras atau kerja cerdas. Di dalam kehidupan kita seringkali kita melihat perbedaan yang mencolok antara kita bekerja keras atau pekerja cerdas. Karena pekerja keras kita sudah bekerja siang dan malam lembur, tetapi hasilnya tetap itu aja. Tetapi yang kerja cerdas hanya duduk-duduk, hanya beberapa jam bekerja, tetapi hasilnya sangat banyak dan sangat memuaskan. Di video ini kita membahas dan kita menguliti tentang apa sih sebenarnya yang perlu. Apakah kita perlu kerja keras atau kerja cerdas? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Ada 3 hal yang membedakan antara kerja keras dan kerja cerdas. Yang pertama, jadwal bekerja. Menata jadwal bekerja menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar tidak lupa waktu untuk beristirahat. Nah, bagi penganut kerja cerdas, mereka biasanya sudah menetapkan jadwal dan waktu terkait jam kerja. Lain halnya dengan penganut kerja keras yang terlalu mengabaikan jadwal, sehingga mereka bisa bekerja hingga larut malam. Yang kedua, pemahaman akan kelebihan dan kekurangan diri. Para pekerja keras cenderung kurang memperhatikan kualitas diri, sehingga pekerjaan yang dijalani jadi terkesan beban bagi mereka. Hal tersebut tentu berbeda dengan para pekerja cerdas. Mereka lebih mengenal kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka. Dengan begitu, mereka akan mempelajari skill-skill baru guna menunjang pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, perbedaan goals pekerjaan. Pekerja keras akan mementingkan kuantitas sebagai hasil kerja. Mereka rela meluangkan waktu demi meraih angka yang diinginkan. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan para pekerja cerdas. Mereka akan lebih menghargai kualitas dibanding kuantitas. Mereka mementingkan nilai kerja dibanding jumlah yang dihasilkan. So, udah jelas ya. Sekarang kamu yang mana nih? Seorang yang kerja keras atau kerja cerdas? Orang-orang tuh selalu mendoktrin kalau lu kerja keras maka lu akan sukses kayak tokoh A, tokoh B. Ke orang-orang polos yang lagi memikirkan mimpinya. Tapi dia lupa ngejelasin kalau pertarungan tuh nggak cuma tentang kerja keras doang. Ada tentang uang, tentang koneksi, tentang nama besar orang tua. Makanya jangan menuhankan kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Karena kenyataannya hidup tuh penuh dengan plot twist, penuh dengan kejutan-kejutan yang menyakitkan. Usaha emang tidak mengkhianati hasil, tapi bisa mengkhianati harapanmu. Insight dari bocil 15 tahun, mending kerja keras atau kerja cerdas? Menurut gua, dua-duanya harus jalan bareng. Gua sering dengar orang bilang work smart, not hard. Tapi menurut gua, itu setengah bener lah di beberapa hal. Kalau lu kerja keras tapi lu nggak cerdas, lu bakal stuck di situ-situ aja. Kalau lu kerja cerdas tapi nggak keras, lu bakal naik 1-2 level. Tapi udah, sampai di situ doang, udah mentok gitu. Atau bahkan lu malah berhenti karena lu males ngelakuinnya. Coba kalian lihat orang-orang terkaya di dunia. Elon Musk misalnya, lu yakin dia nggak pinter? Dia bisa bikin roket, bisa bikin mobil listrik, dia bisa bikin PayPal, dan masih banyak lagi. Dan lu yakin dia gak kerja keras? Elon Musk itu kerja 14 jam sehari. Larry Page juga sama. Dia bikin Google itu gak cuman butuh otak, tapi dia dulu kerja 14 jam sehari. Jadi intinya, kerja cerdas bikin lu efektif dan efisien, kerja keras bikin lu bertahan. Tapi cuman kombinasi dua-duanya yang bisa bikin lu tidak tergantikan. Kerja keras atau kerja pintar? Banyak orang bilang jangan hanya kerja keras, tapi kerja pintar. Betul, tapi itu berlaku buat orang yang cukup cerdas. Contohnya, Bill Gates cukup cerdas untuk menciptakan Microsoft. Elon Musk cukup cerdas untuk menciptakan Tesla. Mark Zuckerberg cukup cerdas untuk menciptakan Facebook. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup cerdas untuk tidak perlu bekerja keras? Kalau kecerdasan kita pas-pasan, ya kita nggak punya pilihan selain bekerja keras. Tapi kerja keras di bisnis yang tepat. Setuju nggak? Komen di bawah ini ya. Seperti apa bisnis yang tepat? Kita ngomongin ini lain waktu. Karena ngomong sih gampang. Ada orang yang tanya, kerja pintar atau kerja keras? Menurut saya dua-duanya. Kenapa? Gimana kita jadi pintar tanpa kerja keras? Orang yang duduk baca dan belajar
dari pagi sampai sore malam, sementara orang yang malas belajar mungkin belajar setengah jam per hari, bahkan tidak itu, cuma malas-malas. Makanya kerja pintar dan kerja keras, atau kerja keras jadi pintar, berarti akan menang. Kita manusia di bumi ini menguasa bukan karena kita paling kuat, paling lompat paling tinggi, bisa terbang. Lihat hewan-hewan yang luar biasa, banyak yang lebih itu lomba lebih hebat berenang, lomba-lomba ya, lomba-lomba. Mereka bisa berenang cepat. Kalau monyet bisa panjat dan loncat luar biasa, lebih kuat fisiknya dari manusia. Gorila contohnya, apalagi harimau juga, singa, beruang. Jadi kita manusia kalah di dunia fisik ya. Tapi yang bikin kita menguasai di bumi dengan izin Allah karena kepintaran yang kita diberi, akal yang kita telah diberi. Jadi kita bisa mengelola itu. Tapi kita antara manusia selalu persaingan. Gimana satu manusia bisa mengalahkan satu manusia lain? Ya dengan kepintaran, dengan belajar. Karena kita semua lahir kosong. Gitu kan? Makanya kalau kamu mau mengalahkan orang dunia bisnis atau di bidang apapun atau dalam olahraga, berarti kamu harus belajar gimana caranya supaya ya lebih hebat dari dia. Kalau kamu cuma angkat-angkat aja, terus tidak, misalkan kotak-kotak tadi, oh seandainya saya angkat kayak gini, atau bikin mesin ini, bisa lebih cepat, dan nanti saya kalahkan dia. Jadi butuh kita tentu belajar. Makanya disitulah baca yang masuk. Kita harus banyak belajar, harus banyak baca, dan cari juga buku yang bermanfaat. Cari juga sumber yang bermanfaat. Sumber yang benar-benar punya isi. Kalau kita cuma baca misalkan dongeng-dongeng yang tidak ada banyak hikmahnya, yang cuma cerita aja untuk hiburkan, itu tentunya kita tidak akan hasilkan banyak. Jadi harus maksimalkan waktu dengan buku dan sumber yang bermanfaat, dan belajar luangkan waktu yang cukup banyak. Dengan demikian kita bisa menang di bidang apapun, insyaallah ta'ala. Silakan follow, comment, dan like kalau mau lihat lebih banyak sharing. Di awal-awal tuh kalian kerja keras dulu sebelum bisa apa? Kerja cerdas. Di saat kalian masih di level staff, di saat kalian masih di level entry level, kalian baru mulai. Decision making kalian tuh bisa jadi nggak banyak. Decision making kalian itu rendah. Tapi apa? Activity kalian harus tinggi. Kerjaan tuh masih dikasih tahu sama atasan. Kalian harus ngapain sehari-hari masih dikasih tahu atasan, masih didikte lah harus ngapain. Dan bisa jadi bahkan kalian nggak perlu terlalu banyak mikir. Kalau staff tuh kalian nggak banyak ambil decision, bahkan bisa jadi nggak ada sehari-hari itu. Makin kalian naik level, decision making kalian akan makin banyak. Tapi activity kalian akan makin turun. Dalam artian apa? Di level gue sekarang, gue udah nggak bisa yang namanya sibukan fasting, sibuk ini, sibuk itu. Bisa jadi kalian tuh lebih sibuk daripada gue. Tapi apa? Decision making gue harus lebih berkualitas. Tapi sampai dengan kalian bisa di level sini, activity kalian tuh harus banyak. Kalian harus terbiasa dulu kerja keras. Makin kalian kerja keras, makin kalian produktif, makin gede value-nya kalian. Orang-orang di atas makin ngeliat value-nya kalian. Kalian bisa naik level pelan-pelan. Tapi apa? Kalau di bawah aja kalian nggak bisa yang namanya kerja keras, punya banyak activity, nggak akan naik-naik. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video menampilkan bahwa ada pepatah yang mengatakan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, tetapi yang sangat-sangat mencolok yang kita bisa rasakan bahwa kerja keras kita bisa mengkhianati harapan. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Guys, apapun peranmu hari ini, jangan berhenti bekerja keras, dan caramu berpikir sedang membawamu ke versi terbaik dirimu. Mudah-mudahan sukses semua bagi para pekerja keras dan pekerja cerdas, karena ini sangat berdampingan yang perlu kita sama-sama kerjakan di dalam kehidupan kita. Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share, dan komen kalau ada yang perlu dikomen. Terima kasih.